Saudara-saudara, khotbah hari ini, hari Minggu Advent yang kedua, mengambil tema A Long Road to Bethlehem, sebagaimana tulisan yang ada di background saya itu. Kita akan membaca Injil Matius pasal 1, ayat 1 sampai dengan 17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Uzia. Uzia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakkan Sealtiel. Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Azor. Azor memperanakkan Zadok. Zadok memperanakkan Ahim. Ahim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara-saudara, hari ini kita masuki Minggu Advent yang kedua. Warna liturgis gereja adalah warna ungu, sebagaimana stola yang saya pakai sekarang. Warna ungu ini memberikan simbol bagi pengharapan. Kenapa? Karena kita memang berharap pada kedatangan Tuhan. Secara liturgis, kita berharap akan datangnya peringatan atau perayaan Natal. Tetapi dalam kenyataan, kita juga berharap akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua pada akhir zaman. Orang-orang atau jemaat Kristen pada masa lampau selalu ingin Tuhan itu cepat-cepat datang. Maka di dalam ibadah mereka, ibadah gereja-gereja sejak akhir abad 1 sampai masuk abad 2 Masehi dan seterusnya, selalu dipakai seruan Maranatha. Maranatha artinya Tuhan, datanglah. Tuhan,
lekas-lekas datanglah. Cepat dikit dong Tuhan. Kami sudah menunggu ini. Itulah seruan Maranatha yang beralaskan sebuah penantian, pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi ternyata Tuhan tidak lekas datang sesuai perhitungan manusia, sesuai harapan manusia. 20 abad sudah berlalu semenjak gereja mula-mula berseru Maranatha. Tuhan juga belum datang sampai sekarang. Kita masih menantikannya. Sebab jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 8 yang tadi kita baca. Jalan Tuhan memang bukan jalan kita. Jalan Tuhan tiada terduga. Bisa lebih cepat dari yang kita sangka, bisa lebih lama, dan bisa panjang sekali. Bahkan bisa amat panjang. A long, long road. Kedatangan Tuhan yang pertama, yaitu Natal, juga bukan jalan yang singkat. Bukan jalur cepat. Injil Matius menampilkan silsilah Yesus di pasal 1 yang tadi kita baca. Matius mau menggambarkan jalan panjang yang ditempuh oleh Sang Juru Selamat untuk hadir di dunia ini. There was a long, long road to Bethlehem. Butuh 3 kali 14 keturunan. 3 kali 14 keturunan dihitung sejak Abraham. Melalui silsilah yang menunjukkan jalan panjang menuju Bethlehem ini, Matius ingin mengatakan, lihatlah cara Allah bekerja. Itulah jalan Tuhan. Itulah jalan menuju Bethlehem. Jalan yang panjang itu. Saudara-saudara, apa manfaatnya kita mengetahui silsilah ini? Apa gunanya Matius memaparkan kepada kita silsilah Tuhan Yesus Kristus yang panjang ini sejak Abraham? Mari kita akan melihat artinya satu demi satu. Yang pertama, silsilah ini ditulis supaya kita belajar menghargai sebuah proses. Bukan hanya hasil. Manusia itu sering maunya segera melihat hasil, bukan? Yang penting hasilnya bagaimana. Sedangkan prosesnya untuk sampai ke situ tidak diperdulikan. Padahal hasil itu ditentukan oleh prosesnya. Kalau kita mau menuai, kita harus mau menabur dan merawatnya. Kalau kita cuma mau menuai, tetapi enggan untuk menabur dan merawatnya, tidak mungkin. Hasil itu juga tergantung prosesnya. Manusia sukanya ambil jalan cepat, jalan pintas dalam segala hal. Saudara-saudara, di Amerika ini banyak orang mencari status. Kita tahu itu. Lalu ada orang yang menggunakan keinginan mencari status ini dengan memanipulasikan jalur cepat.
untuk itu. Salah satunya adalah mengabuse, menggunakan pernikahan. Saya pernah membaca, saudara-saudara, sebuah iklan yang dipasang di sebuah majalah. Bunyinya begini. Getting married, instant marriage in 1 hour in LA. No traveling to the LA County Clerk's office. No witnesses necessary. We will handle all the legal issues and paperwork. You will get your working permit in 3 months. Green card interview in 5 months. Faster than Las Vegas. Itu sebuah iklan tentang penggunaan pernikahan lembaga ini sebagai cara untuk mendapatkan status dengan cepat. Saudara-saudara, kita semua tahu sebuah pernikahan yang asli is a long road, jalan panjang yang harus dilalui dan harus diperjuangkan oleh semua pasangan. Pernikahan itu jalan panjang penyesuaian diri. Pernikahan itu jalan panjang berjuang untuk mempertahankan cinta yang ada dengan kekuatan yang besar. Tetapi kok bisa-bisanya pernikahan yang suci itu di-abuse begitu rupa, dijadikan jalan pintas untuk kepentingan yang lain, yaitu mencari status. Tapi itulah manusia. Manusia itu suka menempuh jalan pintas, tidak peduli prosesnya. Sedangkan Tuhan yang maha kuasa, itu menghargai proses. Justru manusia yang seringkali tidak. Saudara-saudara, salah satu sebab yang membuat kehidupan manusia berantakan adalah ini, yaitu orang seenaknya ingin mendapat hasil, tetapi tidak mau dengan prosesnya. Tuhan Yesus pernah dicobai iblis, disuruh menjadikan batu menjadi roti. Dan Tuhan Yesus menolaknya. Sebab batu menjadi roti itu jalan pintas. Apakah dia bisa melakukan itu? Bisa. Tetapi Tuhan tidak mau melakukannya. Sebab itu sebuah contoh jalan pintas yang salah. Tuhan itu menjalani pengorbanannya di kayu salib. Dia itu melewati prosesnya untuk menjadi juru selamat dunia. Seorang teman pendeta GKI di Surabaya pernah bercerita pada saya. Ada orang bertanya kepadanya, Pak, katekisasinya, pelajaran agamanya berapa lama, Pak? Kemudian pendeta saya itu mengatakan, bisa sampai 9 bulan sampai 1 tahun. Lalu orang itu balas lagi nanya, yang 2 bulan aja ada enggak, Pak? Nawar. Katekisasi ditawar 9 bulan dijadiin 2 bulan. Saudara-saudara, itulah manusia. Pada waktu beberapa tahun yang lalu saya ke Korea. Di sana saya berkunjung ke sebuah gereja yang bercerita bahwa di situ kalau orang mau jadi penatua, menjadi majelis gereja, maka ada banyak proses pelatihan yang dilakukan untuk mereka. Salah satunya adalah mereka harus menyalin, menulis kembali Alkitab dengan tangan, tulisan tangan, harus diselesaikan seluruh Alkitab disalin dalam waktu 3 bulan. Saya terperanjat mendengar cerita itu.
Dan saya membayangkan kalau terjadi di Indonesia, tidak ada orang jadi majelis ini. Tidak ada orang jadi penatua. Tetapi tujuan mereka jelas. Seorang penatua gereja harus membaca Alkitab. Harus tahu isi Alkitab. At least satu kali penuh Alkitab dibaca dengan serius. Oleh sebab itu mereka dipaksa menyalinnya dalam waktu 3 bulan. Saudara-saudara, itu baru salah satu dari tugas yang harus mereka lakukan sebagai proses sebelum mereka ditahbiskan atau diteguhkan menjadi penatua gereja. Wah, kalau itu terjadi di Indonesia, itu terjadi di Amerika, saya kira seperti yang tadi saya katakan, tak banyak orang mau. Orang maunya jadi majelis mau, jadi penatua gagah, pakai stola-stola gini bagus ya, menarik, tetapi tidak melewati prosesnya. Saudara-saudara, andai orang tahu menghargai proses, pasti jumlah tukang komplain di dunia ini akan berkurang. Orang yang suka komplain pasti akan berkurang. Orang itu seringkali komplain dengan enteng menunjukkan begini dan begitu harusnya. Ini salah, itu salah. Ini kurang, itu kurang. Mestinya begini, mestinya begitu. Karena apa? Karena tidak tahu prosesnya. Sukanya hanya komentar atau komplain. Kalau Anda tahu prosesnya orang memasak dengan segala susah payahnya, Anda tidak akan mudah mencela makanan. Kalau Anda tahu susahnya proses menyiapkan diri untuk mengajar, Anda tidak akan gampang-gampang menghina seorang guru. Proses itu penting, tetapi seringkali orang tidak melihatnya. Hidup ini pasti akan lebih baik, lebih indah, kalau orang juga mau menghargai proses, bukan cuma hasilnya. Tuhan saja menghargai proses. Dia datang ke dunia lewat proses yang alami, melalui keturunan demi keturunan, hingga akhirnya lahir bayi. Bayi itu pun sesudah 9 bulan di dalam kandungan seorang perawan Maria, baru dia lahir. Ada prosesnya. Tuhan menjalani proses. Apalagi kita seharusnya lebih mampu menghargai proses, akan menolong kita menjadi lebih sadar, lebih bijaksana, lebih tekun, dan lebih sabar. Itulah pesan pertama dari silsilah ini, menghargai sebuah proses. Yang kedua, silsilah ini mengajar kita supaya belajar menghargai sebuah persiapan. Silsilah Yesus Kristus tersusun rapi, bertahap menurut struktur tertentu dalam sejarah bangsa Israel, yaitu dari bapak leluhur Abraham, ada raja yang ideal, yaitu Raja Daud, lalu ada peristiwa besar, peristiwa pembuangan ke Babel. 14 keturunan, 14 keturunan, 14 keturunan. Baru kemudian saat kelahiran Yesus Kristus tiba. Hal ini menunjukkan, saudara-saudara, betapa kedatangannya benar-benar dipersiapkan, arranged, well prepared, well structured. Dipersiapkan dengan rapi. Tuhan yang Maha Kuasa itu selalu bekerja dengan persiapan sebelumnya. Manusialah, kitalah yang sering mengabaikan perlunya sebuah persiapan. Sewaktu SMP dulu,
sekolah kami punya tim bola voli yang lumayan bagus. Kebanggaan kami. Salah satu pemain hebatnya adalah teman sekelas saya. Suatu hari, ada pertandingan dengan SMP lain. Saya masih ingat, waktu itu kami kecewa sekali. Kan di luar dugaan, tim kami itu kalah. Belum-belum sudah kalah di babak awal. Kemudian waktu evaluasi, guru olahraga kami langsung menunjuk penyebab kekalahan. Penyebab kekalahan bukan karena tim kami kalah bagus, tetapi karena kurang siapnya pemain untuk bertanding waktu itu karena tidak melakukan warming up, tidak melakukan pemanasan yang cukup, kurang pemanasan. Datangnya last minute, tergopoh-gopoh, sudah waktunya bertanding. Jadi begitu datang, langsung lekas main. Padahal warming up adalah bagian penting dari sebuah persiapan. Tetapi ketika itu diabaikan, kalah. Itu lesson yang sangat pahit yang dihadapi oleh tim bola voli kami. Saudara-saudara, memang bagi kita manusia, persiapan itu tidak menjamin keberhasilan 100% atau kesempurnaan. Tetapi terlebih lagi jika persiapan yang diperlukan diabaikan. Persiapan saja belum tentu sempurna, apalagi nggak pakai persiapan. When we fail to plan, actually we plan to fail, katanya. Benar, jika kita gagal melakukan persiapan atau perencanaan, sama saja kita mempersiapkan atau merencanakan kegagalan. Di dalam segala hal, hidup ini memerlukan persiapan. Melahirkan perlu persiapan. Mau masuk sekolah perlu persiapan. Mau ujian perlu persiapan. Mau bertanding perlu persiapan. Mau pergi kemanapun juga, ke sekolah, ke tempat kerja, ke pesta, ke gereja, perlu persiapan. Melayani Tuhan perlu persiapan. Menikah perlu persiapan. Menghadap Tuhan perlu persiapan. Sayangnya, saudara-saudara, kita inilah yang sering mengabaikan sebuah persiapan. Beribadah di hari Minggu juga perlu persiapan. Sekalipun hanya melalui Zoom, perlu persiapan. Mengambil bagian dalam perjamuan kudus, apakah perlu persiapan? Sangat perlu. Kita tahu itu. Masa raya Advent dimasukkan dalam liturgi tahun gerejawi untuk menandai pentingnya sebuah persiapan. Persiapan menyambut Natal. Tetapi juga sekaligus persiapan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam banyak hal, kehidupan kita ini ditentukan oleh persiapan atau perencanaan. Tentu saja, perencanaan dengan mengikut sertakan Sang Perencana Agung, yaitu Tuhan sendiri. Hidup yang baik adalah hidup yang merencanakan sesuatu dengan baik, mempersiapkannya, dan mengikut sertakan Tuhan dalam setiap persiapan kita. Sekarang hal yang ketiga. Silsilah ini tertera di Injil Matius, di Alkitab, supaya
kita belajar menghargai manusia. Di dalam melaksanakan rencana keselamatannya, Tuhan itu memakai manusia. Bahkan nama-nama yang tercantum di situ, 14 keturunan, 14 keturunan, 14 keturunan. Kalau kita cermati satu-satu nama-nama yang tercantum itu adalah nama-nama manusia berdosa. Bukan semua tokoh baik-baik. Tuhan melibatkan banyak manusia, termasuk manusia yang dipandang rendah oleh sesama manusia yang lain. Ada 4 nama yang cukup ekstrim di situ. Nama 4 wanita yang punya catatan khusus dalam sejarah bangsa Israel. Pertama ayat 3, nama Tamar. Tamar itu menantu yang sengaja tidur dengan mertuanya demi mendapatkan anak, yaitu Yehuda. Ayah mertuanya adalah Yehuda. Tamar itu melahirkan Peres dari hubungan seperti itu dengan Yehuda. Yang kedua nama Rahab, ayat 5. Itu nama seorang pelacur yang membantu pengintai Israel keluar dengan selamat. Yang ketiga nama Rut di ayat 5. Itu menantu setia dari Naomi, tapi seorang perempuan asing yang tadinya tidak mengenal Allah. Perempuan yang kemudian dinikahi oleh Boas, melahirkan nenek moyang atau kakek dari Raja Daud. Kemudian ada yang keempat di ayat 6, istri Uria, wanita yang dengannya Raja Daud berselingkuh, melahirkan anaknya. Wanita itulah yang kita kenal sebagai Batsheba. Ternyata Tuhan tidak malu menghadirkan putranya melalui perjalanan silsilah yang melibatkan orang-orang berdosa. Allah tidak malu bahwa nenek moyang Yesus Kristus itu tidak semuanya kaum terhormat, tidak semuanya orang terpandang. Dia raja, tetapi nenek moyangnya dia itu ada banyak celahnya dalam silsilahnya. Allah tidak segan-segan, saudara-saudara, berkarya melalui orang-orang berdosa seperti kita. Mengapa? Sebab dia memang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia menjadi tabib bagi yang sakit. Dia datang ke dunia untuk mengangkat para pendosa menjadi anak-anak Bapa di surga. Jelas, Tuhan Maha Suci itu menghargai manusia. Satu demi satu mendapat tempat di dalam karya penebusannya. Satu persatu nama itu mendapat tempat di hatinya. Tuhan itu menghargai manusia. Jika Tuhan saja menghargai manusia, apalagi kita seharusnya. Oleh karena itu, marilah kita saling menghargai. Yang sudah lama tinggal di Amerika, menghargai yang baru datang. Yang sudah berstatus, jangan memandang rendah yang belum. Yang merasa dirinya kaya, jangan meremehkan yang sederhana. Yang pandai, jangan merendahkan yang dianggap tidak makan bangku sekolah. Tuhan itu mengasihi semua orang. Tuhan itu mau memakai siapa saja sebagai alat di tangannya.
Allah menghargai manusia, bahkan menjadi serupa dengan manusia. Tidak ada manusia yang rendah di matanya. Tidak ada perasaan manusia yang diabaikannya. Itu sebabnya kita pun perlu belajar di dalam hidup kita untuk menghargai sesama manusia, menghargai perasaannya, menghargai kerja kerasnya, menghargai prestasinya, menghargai haknya, menghargai pendapatnya, menghargai kepentingannya, dan seterusnya. Advent memang mengajak kita untuk lebih menghargai 3 perkara ini. Proses, persiapan, dan manusia. Andai kata kita lebih tahu menghargai sebuah proses, menghargai yang namanya persiapan, dan menghargai sesama manusia, seperti yang Tuhan teladankan, hidup ini pasti lebih indah, lebih sejuk, dan lebih damai. Selamat menjalani masa raya Advent ini dengan pengharapan, dengan kasih, dan penghargaan satu terhadap yang lain. Amin.